Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Baik teman-teman sekalian, untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang minat dan bakat saya dalam diri saya itu menghafal Al-Quran ya teman-teman. Kita masuk ke prolog dulu ya. Al-Kaf Project menganalisa Al-Kaf menghafal Al-Quran. Terima kasih. Apa itu Al-Quran? Al-Quran. Kalau tadi disebut lihat aja. nama Muhammad Al-Kawal Hamawi, tempat tanggal lahir 6 Juli 2009. Dia anak ketiga dari kedua bersaudara. Dia adalah seorang pelajar SMA kelas 2 atau 11. Dia bersekolah di MA Tarogong. Sebelumnya dia sekolah di SMA Tentang Boarding School. Dia tinggal di Garut, Kecamatan Cikajang bersama orang tuanya. Dia sekarang sedang fokus untuk mengatur Al-Quran. Di antaranya dia adalah anak yang baik dan penurut. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang dianggap sebagai wahyu langsung dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam rentang waktu sekitar 23 tahun. Dimulai pada tahun 690 Masehi hingga 632 Masehi, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan terdiri dari 140 surah dengan lebih dari 6.000 ayat yang masing-masing memiliki petunjuk dan pedoman bagi umat Islam. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam yang mencakup berbagai aspek kehidupan, baik akidah, ibadah, muamalah, hukum, serta moral dan etika. Umat Islam meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam perkataan Allah yang abadi dan tidak dapat digantikan atau diubah, serta menjadi petunjuk hidup yang sempurna bagi umat manusia. Keutamaan menghafal Al-Quran. Yang pertama, mendapatkan kedudukan yang mulia di dunia dan akhirat. Menghafal Quran merupakan amalan yang sangat mulia dan bagi para penghafalnya Allah menjanjikan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, penghafal Quran adalah orang yang dimuliakan baik dunia maupun di akhirat. Ketika seorang menghafal Quran, dia akan diberikan mahkota kemuliaan dan orang tuanya juga akan dimuliakan di hari kiamat. Yang kedua, menjadi sumber keberkahan dan petunjuk hidup. Menghafal Quran tidak hanya memperkaya kehidupan rohani, tetapi juga membawa keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Allah menjanjikan bahwa orang yang menghafal dan mempelajari Al-Quran akan diberikan pemahaman lebih dalam tentang kehidupan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran dan menghafalnya akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Hadis Bukhari. Banyak lagi. Yang poin selanjutnya itu pentingnya menghafal Quran. Baik, yang pertama, sebagai petunjuk hidup yang sempurna, Al-Quran adalah sumber utama petunjuk bagi hidup bagi umat Islam. Setiap ayat dalam Al-Quran memberikan petunjuk tentang cara hidup yang benar. Mulai dari akidah, ibadah, hingga muamalah, Allah menurunkan Al-Quran sebagai panduan yang sempurna dan menyeluruh yang mencakup segala aspek kehidupan, baik yang bersifat spiritual, moral, sosial maupun hukum. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran terdapat petunjuk tentang bagaimana cara beribadah dengan benar seperti sholat dan zakat, serta bagaimana cara berperilaku terhadap sesama, seperti dalam hal berbuat baik kepada orang tua dan menyantuni orang miskin. Yang kedua, yaitu sebagai penyempurna dan pembeda dari wahyu sebelumnya. Al-Quran merupakan wahyu terakhir yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia setelah kitab-kitab sebelumnya, seperti Taurat, Injil, Zabur. Al-Quran menyempurnakan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya dan menjadi pembeda antara ajaran yang benar dan yang salah. Dengan demikian, Al-Quran adalah kitab yang terakhir dan abadi yang tidak akan digantikan atau diubah sehingga hari kiamat. Yang ketiga, sebagai sumber syafaat di hari kiamat. Al-Quran juga diyakini oleh umat Islam sebagai sumber syafaat atau pertolongan di hari kiamat bagi orang yang menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Kitab ini akan menjadi saksi yang memberinya syafaat untuk mendapatkan ampunan dan keselamatan dari Allah pada hari kiamat. Rasulullah
bersabda bahwa Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada para penghafalnya di akhirat, bahkan akan mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Dua metode menghafal Quran. Yang pertama ada talaki. Metode talaki berarti menerima secara langsung dari orang yang membacakan. Yang dalam hal ini adalah guru atau ustadz. Metode ini adalah cara yang paling autentik dan sanadnya bersambung langsung kepada Rasulullah SAW. Cara pelaksanaannya yaitu guru membaca, murid mendengarkan, guru membacakan ayat yang akan dihafal dengan benar, baik dari segi makhraj, huruf, tempat keluarnya huruf maupun tajwidnya. Yang metode kedua yaitu metode tikror. Metode tikror yaitu berarti mengulang. Metode ini berfokus pada pengulangan ayat secara intensif sehingga hafal di luar kepala. Metode ini ideal untuk memperkuat daya ingat. Cara pelaksanaannya membaca berulang kali. Siswa membaca satu ayat secara berulang tidak 10 hingga 20 kali sampai menghafal. Baik, tingkatan di surga bagi penghafal Quran. Bagi penghafal Quran atau hafiz, tingkatan di surga sangat tinggi. Bahkan derajat mereka ditentukan oleh banyaknya ayat yang dihafal dan dibaca. Semakin banyak ayat yang dihafal, semakin tinggi derajatnya di surga. Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada penghafal Quran ketika dia telah memasuki surga, bacalah dan naiklah. Kemudian dia membaca dan naik bersama setiap ayat satu tingkatan sampai dia membaca ayat terakhir yang dia hafal. Mushaf bagi penghafal Quran. Boleh lihat dulu teman-teman. Di sini ada tiga mushaf yang terkenal gitu ya, sangat masyhur untuk menjadi untuk menghafal Quran. Yang pertama ada mushaf Al-Quran King Salman. Yang kedua ada Al-Quran Cordova. Yang ketiga ada Quran Cordova jenis Al-Hufaz. Baik, keuntungan menghafal. Proses menghafal, terutama Al-Quran, memiliki banyak keuntungan dan mengakui aspek spiritual dan merambah ke dalam perkembangan mental, emosional, dan sosial. Melalui disiplin dan dedikasi yang diperlukan untuk menghafal, seseorang dapat memperkuat koneksi pribadinya dengan Allah, merasakan ketenangan batin yang mendalam dan memurnikan hati secara jiwanya. Menghafal Quran dianggap sebagai bagian dari keluarga Allah dan orang-orang istimewa di sisinya yang menjanjikan kedudukan mulia dan syafaat di akhirat. Selain itu, orang tua dan seorang penghafal Al-Quran juga akan mendapatkan mahkota kehormatan di hari kiamat. Dari sisi kognitif, menghafal Quran berfungsi sebagai latihan mental yang luar biasa. Ini membantu meningkatkan daya ingat, fokus, dan konsentrasi seseorang secara signifikan. Proses ini telah diteliti dan terbukti meningkatkan fungsi kognitif, termasuk memori verbal dan visual, serta membantu dalam mengatasi stres dan depresi. Otak juga menjadi lebih tangkas dan plastis, membantu koneksi saraf baru yang dapat mengurangi risiko penurunan kognitif di kemudian hari. Secara personal dan sosial, menghafal Quran menumbuhkan kedisiplinan dan kegigihan yang merupakan kualitas penting untuk pengembangan diri para penghafal. Yang dilakukan sebagai hafiz, mendapat kehormatan dan kemampuan dalam komunitas Islam. Setiap hari menjadi pemimpin dalam salat dan ritual keagamaan. Ini meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum dan kepercayaan diri, serta memperkuat ikatan sosial di dalam komunitas muslim. Lebih dari itu, karena menghafal mendorong refleksi terus-menerus terhadap ayat-ayat Al-Quran, seseorang juga akan semakin terdorong untuk menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai luhur di dalamnya. Baik, terima kasih. Mungkin presentasi kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Kepada teman-teman yang mendengarkan ataupun yang menyimak, saya sekali lagi terima kasih ya karena sudah mau gitu mendengarkan apa yang saya bicarakan. Baik, dicukupkan sekian. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada pertanyaan nggak? Apa suka baca Quran? Ya, stop. Terus Quran apa yang dibaca gitu? Alhamdulillah gitu ya. Buat kali ini saya sudah menyetorkan sekitar 28 dan mungkin 12 sampai 13 bis.
juz. Mantap. Yang pertama kali memotivasi Al-Kaba untuk menghafal Al-Quran itu terinspirasi dari siapa atau melihat apa gitu? Yang pertama itu waktu Alka masih kecil, Alka itu dulu suka ditalakin sama ayah. Jadi emang dari dulu tuh suka dilatih buat menghafal. Dari kelas atau umur? Dari sebelum TK. Sebelum TK. Oh. Pantesan. Apakah ada pertanyaan Ada lagi? Untuk bisa konsisten terus menghafal, mungkin ada tips atau trik-trik. Kalau Alka sendiri biasanya suka ini kayak bikin target per hari gitu. Oh, target. Kalau targetnya nggak kecapai, suka ditabung buat besoknya. Jadi ini ada target khusus gitu. Siap. Ada lagi? Cukup? Ya cukup. Nah, tutorial Cen. Tutorial biar percepat. Sebenarnya metode-metode menghafal itu tergantung kalian sendiri. Ada beberapa orang yang diberi kemudahan, ada beberapa orang yang diberikan keterlambatan untuk menghafal. Jadi, tapi menurut Alka sendiri, menghafal Al-Quran lebih baik untuk lambat gitu ya, karena ketika pahala yang diberikan kepada orang yang cepat dan lambat itu sangat jauh berbeda gitu. Kalau yang cepat menghafal Al-Quran, dia akan diberi pahala ya secepatnya dia menghafal, tetapi orang yang lambat menghafal Al-Quran akan diterus-terusan untuk diberi pahala. Jadi tidak usah kecil hati ya bagi yang terlambat hafalan. Mantap. Lagi ya cukup. Terima kasih Al-Kaba. Terima kasih semuanya.